Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini ketemu lagi bersama saya Dedeki Official. And then kita sekarang berada di Museum 10 November. Kita mau menjelajah apa saja sih di dalamnya. Tetap di next my video. Bye bye. Monumen Tugu Pahlawan Surabaya dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, bangunan monumen dibangun dengan bentuk menyerupai paku terbalik setinggi 45 yard atau 41,5 meter, 15 meter. Untuk melengkapi monumen dibangun fasilitas sejarah yaitu Museum 10 November yang di dalamnya terdapat ratusan koleksi seperti koleksi foto, senjata, rampasan, dan artefak peninggalan pertempuran di Surabaya dan fasilitas pendukung lainnya yaitu diorama multimedia dan diorama statis. Oke, kita masuk ke dalam. Ada Tugu Pahlawan, museum, perpustakaan, kantor, musola, kantin, dan toilet. Kita masuk ke dalam. Soekarno-Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, tokoh proklamasi bangsa Indonesia. Sekarang kita mau ke mana dulu? Ke sini dulu. Oke. Ini pernah saya dulu pernah kesini 2018 bareng sama teman-teman waktu pas kerja di Surabaya. Dan belum bikin video waktu itu, dan sekarang saya sempatin kesini buat saya bikin vlog di YouTube my channel. Tamannya, kalau kita ke kanan itu ada museum mobil Bung Tomo Kart, koleksi patung dan koleksi senjata dan toilet. Sebenarnya aku mau ke toilet sebentar. Oke, kita lihat ini patung siapa di sini. Oke, sekarang kita di sini. Berarti di sini saya sudah 2 kali sama ini sih. Kalau mana ya? Nih, adalah patung Gubernur Soeharto. Gubernur Soeharto adalah gubernur pertama Jawa Timur pada tahun 1945. Beliau ikut menolak kedatangan sekutu dan kelompok ultimatum sekutu pada tanggal 9 November 1945 jam 11.00 melalui pidato yang ada intinya menyuruhkan agar rakyat Surabaya bertahan sampai titik darah penghabisan. Kalau yang satu ini kamarnya bagus loh. Wow. Kalau yang patung satu ini itu adalah Bapak Doel Arwojo. Doel Arwojo adalah ketua KNI Komite Nasional Indonesia untuk Surabaya yang kemudian pada tahun 1950 beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya. Ke satunya lagi itu nanti ada satu mobil Bung Tomo Soekarno, itu lupa. Ini ada patung lagi satu. Ini adalah patung Bapak Bung Tomo dengan nama asli Sutomo. Beliau merupakan penerus BPRI, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, yang kemudian mendirikan sebuah radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Beliau adalah tokoh menonjol dalam pertempuran Surabaya melalui pidato yang berkobar-kobar memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya. Oke, sekarang kita mau lihat mobilnya. Kita mau ke situ ya kan. Coba kita lihat mobilnya dulu. Di sini adalah mobil Bapak Bung Tomo. Merek mobil Opel Capita 1956, nomor mesin K25L5523585AK buatan Jerman. Oke. Oh.
Kalau di kalau di Belanda kayaknya ini masih dipakai sih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam museum ini biar cepat. Kita masuk ke dalam museumnya. Padamu generasi tanpa pertempuran Surabaya, sejarah bangsa dan negara Indonesia akan menjadi lain. Oke, itu pintu masuknya. Kita masuk ke dalam dulu ya. Dulu untuk barcode. Oke, jadi kita masuk ke dalam. Itu kita beli tiket dulu di situ. Terus ada toilet. Di sini ada toilet wanita, ya kan? Baru kita bisa masuk ke dalam. Makasih ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Itu museumnya di bawah. Sekarang kita udah ada di dalam dan kita mau menelusuri apa saja di dalamnya. Tetap di next video. Bye bye. Oke. Ini salah satu ya kata-kata mutiara. Taruh di sini. Di bawah lukisan. Di sini dulu itu ada patung, tapi sekarang udah dilepas. Sekarang kita masuk ke dalam dulu. Welcome to Museum 10 November. Eskalatornya mati, jadi kita turun lewat tangga. Hana, tu, si, samse, sabe. Misalnya kalian mau ke Museum 10 November, harap mesen tiketnya melalui tiket wisata Surabaya. Dan untuk ya harganya ya murah-murah lah, 8.000 doang udah bisa masuk dalam museum. Ini adalah salah satu lukisan yang menggambarkan perjuangan rakyat Surabaya. Ini adalah salah satu foto Bapak IR Soekarno berpidato saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Monumen Tugu Pahlawan pada tanggal 10 November 1951. Kalau ini adalah robohnya bagian depan gedung Road Panjastit 1895. Ini adalah gedung Road Panjastit di Surabaya 1930. Ini adalah foto Bapak Insinyur Soekarno saat peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Ini adalah parade tentara Kenil di depan Rood van Justice 1935. Ini foto pertama. Ini juga foto kedua. Ini parade tentara Kenil di depan Rood van Justice 1935. Ini adalah Monumen Tugu Pahlawan pada tahun 1953. Anyang. Ini adalah runtuhan gedung Rood van Justice Surabaya di 1946. Ini runtuhnya gedung Rood van Justice di Surabaya 1946. Kalau ini adalah jembatan kereta api dan tram di Jalan Pahlawan. Inilah parade di depan runtuhnya Rood van Justice 1947. Ini juga sama. Ini adalah kantor pos dan biro Kebon Rojo. Sebelum menjadi kantor pos dan biro, gedung ini difungsikan sebagai rumah kediaman bupati, kemudian menjadi HBS, Hunger Board School Surabaya, dan Komisaris Besar Polisi. Ini adalah salah satu momen beberapa tentara bekerja menggunakan jackhammers di runtuhan Rood van Justice. Ini adalah lapangan Tugu Pahlawan.
Ini di sini adalah nama-nama tokoh pelaku dalam perjuangan kemerdekaan pada tahun 1945 di Surabaya. Yang pertama ada Bapak RTM Suherco, Bapak R. Sudirman, Bapak Rajmin Nasution, Dol Arnowo, RM Joneswojo, DR Sugiri, Kata Nuhadi, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pondasi agung Tugu Pahlawan. Udah kelihatan. Oke, ini adalah denah di salah satu Tugu Pahlawan. Sekarang kita masuk ke dalam. Mau sini dulu nggak? Lihat ikan ya kan? Ada ikan-ikan di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam museumnya. Kita lihat apa aja sih di dalamnya. Sejuk. Ini adalah salah satu seragam polisi istimewa, profil seragam polisi istimewa dengan kebanggaan inspektur polisi yang pernah dikenang M. Jasa. Surabaya pada masa proklamasi. Surabaya during Proclamation of Indonesia Independent. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat Legi jam 10 pagi di Jakarta. Tidak segera diketahui secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu handcam kuno yang pernah digunakan untuk kegiatan jurnalistik pada masa pertempuran 10 November 1945, Filmo 16 mm kamera. Oke, dari UC. Kali ini adalah Epson Full Burnett Design 1946. Ini adalah mesin ketik merek Underwood buatan Newark, Amerika Serikat 1936. Dalam menunjang kegiatan administrasi perkantoran, mesin ketik adalah sarana yang dibutuhkan untuk aktivitas komunikasi. Mesin ketik ini adalah peninggalan kolonial Belanda dan pernah digunakan oleh para pejuang Indonesia pada perjuangan kemerdekaan. Seperti pada masa pertempuran 10 November 1945, agresi militer Belanda 1 dan 2. Tanggalnya. Ini adalah satu tas medis untuk keperluan mobilitas. Perjuangan kemerdekaan era 1945 di Surabaya. Tas medis ini digunakan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Agus Ni, lulusan Fakultas Kedokteran Nippon. Di Daigaku, sekarang Universitas Indonesia, pada turut serta di medan pertempuran garis belakang sebagai seorang paramedis yang bertugas merawat korban pertempuran. Hibah dari Dr. Aryadi, Jok MSc Surabaya Medica Bank. Ini adalah salah satu seragam tentara DKR. Seragam resmi oleh pasukan tentara DKR dengan pangkatan letnan muda atau letnan pembantu. Warna seragam tentara DKR sama dengan yang digunakan tentara peta. Karena banyak seragam didapat semasa menjaga tentara peta. Resolusi jihad pada peristiwa pertempuran Surabaya. Isu mengenai kedatangan tentara sekutu di Jakarta pada September 1945 memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat luas. Menangani hal tersebut, para santri mendesak Haji Hashim Asyari Petinggian Kuala itu agar segera mengeluarkan fatwa jihad sebagai
menjadi landasan syar'i pada umat Islam dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Namun Ki Haji Hashim Asy'ari tidak serta-merta mengiyakan desakan tersebut. Sang Hadratus Syekh masih pertimbangan peluang keberhasilan melawan rakyat. Oh, ini jadi kayak para santri gitu mendesak. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menggerak kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertemuan yang lalu, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan. Ini apa ya? Ini salah satu ruangan. Kita masuk ke sini adalah ruangan, kayaknya ruangan nonton sih paling enggak. Oke. Sekarang kita ke atas saja. Hanya karena taktik yang mistis daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin mereka ke Surabaya ini, maka Kita naik ke atas. Ini adalah salah satu gelas Bung Tomo pada saat menghadiri Kongres Pemuda BPRI se-Jawa Timur di Kota Blitar. Bung Tomo mendapatkan penantangan Bapak Sofyan Keras. Kalau ini adalah label registrasi. Ini adalah lembaran, ini merupakan catatan harian tulisan Bung Tomo yang mencatat tentang aktivitas sehari-harian dengan menggunakan pensil disusun dari lembar-lembaran. Ini adalah radio Bung Tomo. Radio milik Bapak Ahmad ini digunakan oleh masyarakat Tanah Abang, Jakarta pada masa persiapan untuk mendengar siaran-siaran pidato Bung Tomo. Bapak Ahmad kemudian menghadirkan radio ini pada Bung Tomo sebagai ini adalah salah satu pakaian dinas The Jenderal Major IKRHR Muhammad Mangguenti Porco dengan lencana merah putih pada topi mut tanda pangkat jenderal, sabu dengan sepatu laras serta dilengkapi pedang samurai.